Seorang finalis ajang pencarian bakat asal NTB bersama dua orang rekannya diamankan polisi. Seorang penjual gorden keliling mendapat panggilan ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji. Salam jumpa pemirsa, News NTB kembali hadir menjumpai Anda. Beragam informasi penting dan menarik akan kami suguhkan untuk Anda. Selengkapnya bersama saya Hidayat Ariasih, inilah News NTB selengkapnya. Informasi pertama kami, seorang finalis ajang pencarian bakat asal NTB bersama dua orang rekannya diamankan polisi karena diduga terlibat kasus tindak pidana perdagangan orang ke Australia. Inilah AS alias A, finalis ajang pencarian bakat asal NTB bersama dua orang rekannya MS alias M dan H alias R yang diamankan polisi karena diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang atau TPPO. Dalam melancarkan aksinya, terduga pelaku mengiming-imingi para korbannya untuk dipekerjakan di kebun buah di negara Australia dengan gaji 60 juta rupiah per bulan. Terbongkarnya kasus ini setelah ke-6 korban melapor karena tidak kunjung diberangkatkan setelah 6 bulan menunggu. Udah dibujuk rayu atau gimana? Dibujuk rayu lah gitu, dijanjikan iming-iming kerja bagus, dikasih gaji bagus di sana. Kerja apa di sana? Kerja panen buah. Tersangka AS alias A membantah melakukan dugaan perdagangan orang dan dirinya berkilah hanya membantu proses pemberangkatan dan tiketing ke Australia. Jadi pure saya tidak bisnis di sini karena saya usahakan tiketing travel pariwisata. Jadi peserta juga yang meminta itu dia udah tahu prosedurnya tidak sah ke sana, cuman dia melainkan peserta yang minta supaya diberangkat ke Australia, dia udah ada yang jemput dia. Pengungkapan kasus ini oleh petugas BP2MI di Jakarta dan memulangkan korban CPMI ke daerah asal NTB dan ditindaklanjuti oleh Polda NTB. Dalam proses lidik dan penyidikan ditetapkan 3 orang tersangka, salah satunya finalis ajang pencarian bakat yang lerannya sebagai sponsor dan 2 orang rekannya sebagai pekerja lapangan. Jadi upaya ketiga yang dilakukan untuk memberangkatkan itulah kemudian mereka secara jujur mengakui kepada imigrasi bahwa mereka akan dimasukkan secara ilegal ke Australia. Pemberangkatan CPMI dan penempatan PMI ke Australia ditegaskan melanggar karena tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Dilarang siapapun, perusahaan maupun perseorangan untuk menempatkan CPMI atau PMI di negara Australia. Ketiga terduga pelaku TPPO dijerat Undang-Undang Perlindungan Tenaga Kerja atau Migran Indonesia dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 15 miliar. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, seorang penjual gorden keliling mendapat panggilan ke Baitullah untuk menunaikan ibadah haji tahun ini setelah nabung bertahun-tahun lamanya. Mimpi lansia asal desa Sedayu, Kecamatan Kediri, Labu Api, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat untuk pergi haji sebentar lagi akan terwujud. Ma'ruf tengah bersemangat mencoba pakaian untuk berangkat ke Tanah Suci pada musim haji tahun ini. Ma'ruf sampai detik ini masih tidak menyangka bisa berangkat haji. Sebelumnya ia sudah menabung selama 22 tahun sejak 2002 silam dari penghasilannya sebagai penjual gorden keliling. Walaupun penghasilannya tidak besar, Ma'ruf tetap bersemangat untuk menyisihkan pendapatannya demi bisa melihat Ka'bah secara langsung. Tekun menyisihkan uang puluhan tahun, Ma'ruf mengaku jika sejak sebelum tahun 2002, dirinya sudah punya keinginan kuat untuk berhaji ke Tanah Suci. Kemudian mencoba konsisten menabung walau dengan nominal kecil dari hasil berjualan gorden. Walau perlahan menyisihkan pendapatannya, ia tetap beryakin bisa mewujudkan mimpinya yang sudah lama ia pendam tersebut. Ma'ruf berharap lancar dalam melaksanakan ibadah haji. Sebelum keberangkatan dirinya sudah mempersiapkan diri termasuk kesehatan. Ma'ruf tak ingin ibadah hajinya terganggu, terutama karena masalah kesehatan.
Dirinya kemudian berharap agar ibadah hajinya bisa berjalan lancar dan kembali pulang ke tanah air dengan selamat. Saya bangga, saya bersyukur sujud di muka rumah karena sangat haru yang nerima informasi maneke. Udah berapa lama jadinya nunggu? 12 tahun, 13 jalan. Ma'ruf berpesan kepada warga setempat untuk selalu bersemangat dalam menabung jika ingin naik haji seperti dirinya. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Kemenak NTB ingatkan jemaah calon haji tidak membawa makanan secara berlebihan ke Tanah Suci karena semua sudah tersedia. Menjelang pemberangkatan haji yang akan mulai dilakukan pada 11 Mei 2024, Kementerian Agama Kanwil NTB mengingatkan jemaah calon haji untuk tidak membawa barang secara berlebihan, terutama beras serta sambal. Lantaran berkaca pada tahun sebelumnya di mana banyak jemaah haji yang membawa makanan secara berlebihan. Padahal disampaikan bahwa makanan akan disediakan mulai dari jamaah masuk asrama hingga jamaah sampai di rumah. Sebaliknya, untuk mengobati rindu akan Indonesia, jamaah haji diperbolehkan membawa makanan khas daerah namun secukupnya saja. Seperti apa, Pak? Ya, kita himbau karena sekarang di sana itu mereka akan dikasih makan sebanyak 109 kali. 109 kali, baik itu di Mekah, di Madinah, di Armina, kemudian ada menu selamat datang di bandara dan menu selamat tinggal di bandara lagi ketika mereka pulang. Himbauan kita supaya janganlah membawa makanan-makanan yang berlebihan. Mungkin perlu membawa ya makanan-makanan seperlunya yang biasa mungkin dari makanan-makanan ringan itu. Untuk tahun ini, JCH asal NTB yang berangkat sebanyak 4.499 calon jamaah haji yang nantinya akan terbagi menjadi 13 kloter dan mulai masuk asrama haji pada tanggal 11 Mei 2024. Dari Mataram, Rizka Anjani, iNews melaporkan. iNews TBK segera kembali, tetaplah bersama kami. BWF World Tour 2024, exclusive only on iNews, the home of badminton. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Dorong angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Rakyat Bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Thomas and Uber Cup Finals 2024 exclusive on iNews, the home of badminton. Hai, namaku Greenie. Greenie mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan.
Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah targetkan 315 miliar rupiah serapan pajak di tahun 2024 ini, di mana serapan pajak terbanyak dari sektor perhotelan dan juga restoran. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menargetkan serapan pajak di tahun 2024 ini mencapai 315 miliar rupiah dari pajak daerah maupun retribusi. Kabid Badan Perencanaan Bapenda Lombok Tengah Jayang Karana menjelaskan dari semua jenis pajak serapan terbanyak berasal dari hotel dan restoran termasuk juga pajak spa dan hiburan dengan jumlah 40%. Sehingga diharapkan serapan terbanyak diperoleh pada sejumlah sektor tersebut seiring banyaknya investasi di Lombok Tengah. Kalau ke pajak daerah saja itu 160 ya. Kalau yang itu digabung sama seluruhan pajak termasuk retribusi 300 miliar untuk tahun 2000. Termasuk PPP. Itu masuk semua. Harapan kita ini dari hotel restoran ini. Hotel restoran ini. Mereka usaha terus berkembang. Investor banyak, kalau investasi itu kita harap akan meningkat. Kendati demikian, serapan pajak dari sejumlah bidang sektor mengalami penurunan dari tahun ke tahun seperti retribusi parkir menjadi serapan paling rendah di Lombok Tengah. Jika sebelumnya tarif pajak berjumlah 30%, kini turun menjadi 10%. Selain itu, pajak hiburan yang juga menjadi penyumbang diharapkan dapat meningkatkan dari tahun ke tahun justru menurun, seperti pajak hiburan dari MotoGP. Pasalnya pada tahun 2023 lalu, MotoGP hanya menyumbang 10%, yakni dengan jumlah 12 miliar rupiah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Musim tanam kedua, pemerintah Kabupaten Lombok Tengah targetkan menanam padi pada musim tanam kedua di atas lahan seluas 14.000 hektar, di mana upaya ini dilakukan untuk meminimalisir krisis pangan. Kabupaten Lombok Tengah ditargetkan menanam padi dengan luas lahan 14.000 hektar pada musim tanam kedua di tahun ini. Sebelumnya Lombok Tengah ditargetkan menanam padi dengan 8.000 hektar, namun berhasil hingga 12.000 hektar sehingga di tahun ini target dinaikkan menjadi 14.000 hektar. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah pun optimis dapat mencapai target 14.000 hektar di musim tanam ini dengan harapan dapat meminimalisir terjadinya krisis pangan di Indonesia. Dari 8.000 yang ditargetkan, 8.000 hektar pada bulan April kemarin, kita realisasikan 12.000. Cukup banyak juga ya? Kita subsidi 4.000 hektar yang tidak dipenuhi di kabupaten lain. Bulan Mei ini kita ditargetkan 14.000. Sementara itu, Kabupaten Lombok Tengah merupakan salah satu kabupaten di NTB penyuplai gabah dan beras terbesar. Hal ini pun mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pertanian RI. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Di balik pesona alamnya, air terjun Mayung Putih Sembalun Lombok Timur menyimpan banyak misteri. Kejernihan airnya dipercaya bisa mengobati berbagai macam penyakit kulit, dan selain itu ada legenda dan cerita angkernya air terjun ini menjadi misteri bagi warga sekitar. Air terjun Mayung Putih berada di perbatasan Kabupaten Lombok Timur dengan Kabupaten Lombok Utara, tepatnya terletak di Desa Biluk Petung, Kecamatan Sembalun. Dulu tempat ini menjadi incaran terutama bagi wisatawan. Selain keindahan alamnya, terjunan airnya yang langsung mengalir dari Danau Segar Anak dipercaya bisa mengobati berbagai penyakit kulit. Tapi kini Mayung Putih hanya tinggal nama, akses menuju tempat ini sudah dipenuhi semak belukar, 200 tangganya sudah tidak terlihat. Sering kesini? Baru 2 kali ini yang kita kesini. Dulu memang sebenarnya airnya sangat besar. Tapi entah kenapa sekarang airnya sangat kecil, sangat kita sayangkan ya.
Misteri dan legenda air terjun Mayung Putih masih melekat bagi warga sekitar. Memang air terjun Mayung Putih ini sudah ditutup, ya dialihfungsikan lah dalam tanda kutip menjadi PLTMH, pembangkit listrik tenaga air. Meski air terjunnya sudah tidak ada, lokasi air terjun ini masih angker dan penuh cerita mistik. Sayangnya air terjun Mayung Putih mulai sepi setelah airnya dialihkan ke pembangkit listrik tenaga hidro untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat sekitar. Sama halnya dengan air terjun Mayung Putih, air terjun Dewi Selendang tidak kalah menariknya. Air yang berwarna hijau karena mengandung belerang dipercaya sangat ampuh untuk mengobati berbagai macam penyakit kulit. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kami akan segera kembali, tetaplah bersama iNews NTB. Menyoroti kecurangan. Si rekap KPU bermasalah. Nanti aku nggak ngapa-ngapain. Menyuarakan keadilan. Di balik ini semua Tinggal akibat tenggelam. Jahat banget. Laporan mendalam dan eksklusif. Kami makan dari mana? Sesuai dengan tidak. AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Aturan sampai eksekusi ada banyak di situ problem. Mengupas isu-isu terhangat. Gibran itu atau tingkah laku itu tidak disukai orang. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada banyak cara sebenarnya. Ya itu hak demokrasi. The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. Istilah apalagi error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjarnegara. iNews Room Senin sampai Jumat. Di iNews Prime. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang tumbang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Mani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. BWF World Tour 2024 exclusive only on iNews, the home of badminton. Bersama saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan pada pemilu 2024. Ingin supaya pasangan Prabowo Gibran ini didiskualifikasi. Permohonan 0103 ini memang berbahaya juga. Luar angket. Pertanyaannya, apakah Anda mampu membuktikan? Itu akan terbuktikan. Karena itu saya mengatakan. Jangan lewatkan dialog spesial. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Rakyat bersuara. Selasa pukul 7 malam live di iNews. Formula E World Championship kembali digelar. For the first time, we go green. Balapan lengkap sepanjang tahun. Beradu kecepatan menjadi sang juara. Formula E World Championship 2024 hanya di iNews. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap.
Ayo jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Lebatnya hutan Punikan Lingsar Lombok Barat menyimpan pesona alam yang indah berupa air terjun dengan ketinggian hampir 30 meter. Dan untuk sampai ke sana pengunjung harus berjibaku melewati jalan setapak yang sempit dan juga terjal. Air terjun Timponan terletak di hutan Punikan, Desa Batu Mekar, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Untuk menuju air terjun ini disarankan menggunakan sepeda motor karena kendaraan roda 4 belum bisa masuk ke dalam hutan Punikan. Jika memaksakan menggunakan mobil, hanya bisa sampai di Dusun Punikan lalu melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki lumayan jauh. Ya, ini dia akses menuju ke air terjun Timponan. Kurang lebih kita akan melewati akses ini sekitar 2 km. Seperti yang ada di belakang Ella saat ini, aksesnya cukup sempit dan kita akan berjuang melewati jalan ini. Beruntungnya kita naik motor, jadi jalur menanjak, sempit, berdebu ini bisa kita lalui dengan lancar. Ya, akhirnya saat ini Ella sudah sampai di parkiran air terjun Timponan. Nah, air terjun Timponannya sekitar 500 meter lagi yang akan kita tempuh dengan berjalan kaki. Ikuti terus perjalanan Ella. Setelah sampai di pintu masuk atau tempat parkir, pengunjung selanjutnya berjalan kaki sekitar 500 meter menyusuri sungai menuju air terjun. Suasana sejuk membuat perjalanan tak terasa melelahkan. Tak perlu khawatir meski terbilang terpencil, namun destinasi ini sudah dilengkapi sejumlah fasilitas seperti toilet serta tempat ganti baju, dan ada juga warung kecil yang menjual makanan ringan dan minuman. Oh ya, jangan lupa membawa perbekalan yang cukup ya, soalnya di air terjun nanti tidak ada warung ataupun pedagang. Suasana sekitar masih sangat alami. Jalur trekking ke air terjun tidak terlalu menanjak, kondisinya terbilang bagus meskipun cuma jalan setapak. Buat saya, trekking selama 10 menit tersebut tergolong ringan. Di sepanjang perjalanan, saya menikmati sungai, pepohonan, dan suasana di tengah kebun kopi milik warga. Air terjun Timponan ini memiliki ketinggian sekitar 25 meter. Nah, di bawahnya juga kita bisa melihat ada kolam yang bisa kita gunakan untuk berenang. Nah, setelah ini Ella akan berenang. Temenin terus ya, jangan kemana-mana. Dengan ketinggian kurang lebih 50 meter, air terjun Timponan menjadi salah satu dari beberapa air terjun tertinggi di Lombok. Debit airnya tak begitu deras, namun bisa membuat wisatawan cukup aman bila ingin berenang. Seperti yang kita ketahui, bila berada di tempat wisata, pastinya tidak akan menarik bila hanya diam dan menikmati keindahan saja. Air terjun Timponan ini memang sangat luar biasa rasanya. Di sini kita bisa melihat bebatuan yang cukup besar-besar, terutama di dalam kolam tersebut, sehingga apabila kalian ingin berenang, kalian harus berhati-hati.
Itu dia informasi seputar wisata air terjun Timponan di Lombok Barat yang bisa kami sampaikan kepada Anda. Bagaimana? Sangat indah bukan objek wisata yang ada di sana? Daripada merenung sambil menggigit lidah karena takjub dengan pesonanya, yuk langsung saja siapkan liburan Anda dari sekarang. Berbicara air terjun tidak melulu tentang daerah utara Pulau Lombok, dan di Lombok Tengah ini, di bagian selatan terutama daerah yang cenderung kering dan dekat dengan pantai terdapat air terjun, dan meski tidak terlalu tinggi, air terjun ini bagai oase di tengah Kuta Mandalika. Mendengar kata Mandalika, sebagian dari kita pasti mengingat sirkuit MotoGP yang tengah dibangun atau paling tidak terngiang akan pantainya yang super mewah dan mendunia. Sebut saja sederet pantai nan cantik mulai dari Pantai Kuta, Pantai Seger, Tanjung Aan, maupun Pantai Selong Belanak. Tapi tahukah kalian jika kawasan ekonomi khusus ini memiliki destinasi wisata berupa air terjun? Tidak ada yang menyangka jika kawasan yang cenderung kering dan tekstur tanahnya tanah liat ini terdapat air terjun yang begitu cantik. Terletak di pedalaman hutan di bawah perbukitan, masuk kawasan Dusun Merendeng, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah. Tiu Merendeng begitu halayak menyebut air terjun ini. Untuk sampai ke air terjun, pengunjung cukup masuk dari Desa Kuta, sampai parkir kendaraan untuk melanjutkan perjalanan dengan menelusuri jalan setapak, serta menelusuri sungai kecil. Medan yang dilalui cukup menantang karena selain melewati tebing juga licin akibat tanahnya basah dan lembab. Karena di sepanjang jalan banyak ditemui mata air yang keluar dari dinding-dinding tebing. Kurang dari 7 menit berjibaku dengan batu-batu kali yang licin, dari kejauhan tampak derai air terjun yang jatuh membentuk bulir melalui sebuah batu dan membentuk kolam yang cukup luas. Keunikan lainnya adalah warna kolam airnya hijau toska, sehingga sangat cantik ketika terkena sinar matahari. Sekilas air terjun ini mirip dengan air terjun Kalela yang ada di Sumbawa, tapi versi mininya. Tiu Merendeng memiliki ketinggian 3 meter dan memiliki kedalaman kolam lebih dari 2 meter. Aktivitas yang bisa dilakukan selain mandi dan berenang, pengunjung bahkan mencoba jumping dari atas air terjun. Jadi hari ini kita lagi ada di air terjun, tepatnya berada di Kuta Mandalika, Lombok Tengah. Tumben banget nih ada air terjun di area Kuta Mandalika, biasanya itu pantai semua kan. Sekarang ada air terjun, namanya air terjun Tiu Merendeng. Jadi buat teman-teman yang pengen nikmatin pantai sekaligus air terjun, bisa banget tuh datang ke area Kuta Mandalika, tepatnya di Lombok Tengah. Air terjun Tiu Merendeng untuk saat ini memang belum dikelola secara baik. Parkir saja kendaraan harus dititip di rumah warga dengan hanya memberi uang jasa seikhlasnya. Tidak ada tiket masuk serta akses ke air terjun masih berupa jalan tanah. Setidaknya keberadaan air terjun ini bagai oase bagi daerah Kuta Lombok Tengah yang tidak memiliki destinasi berupa air terjun. Dari Lombok Tengah, Herkiandi, iNews melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di iNews NTB kali ini. Saya Hidayat Adiasi pamit, terima kasih dan sampai jumpa kembali.